Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Anissa Mahrani, Irma Heriana, Nur Fadilah, Devi Ismawati, Ramaida, dan Rewina Fitradianti. Di sini akan menjelaskan tentang teknik pengumpulan data penelitian kualitatif. Saya, Anissa Mahrani, sebagai pemateri pertama akan menjelaskan teknik angket atau kuesioner. A. Pengertian teknik angket atau kuesioner. Apa itu teknik angket atau kuesioner? Angket atau kuesioner merupakan metode penelitian yang harus dijawab responden untuk menyatakan pandangannya terhadap suatu persoalan. Sebaiknya, pertanyaan dibuat dengan bahasa sederhana yang mudah dimengerti dan kalimat-kalimatnya juga pendek dengan maksud yang jelas. Penggunaan kuesioner sebagai metode pengumpulan data terdapat beberapa keuntungan. Di antaranya adalah pertanyaan yang akan diajukan pada responden dapat distandarkan, responden dapat menjawab kuesioner pada waktu luangnya. Yang ketiga, pertanyaan yang diajukan dapat dipikirkan terlebih dahulu sehingga jawabannya dapat dipercaya dibandingkan dengan jawaban secara lisan, serta pertanyaan yang diajukan akan lebih tepat dan seragam. Bagian B itu macam-macam kuesioner. Yang pertama, kuesioner tertutup, yang kedua, kuesioner terbuka, yang ketiga, kuesioner kombinasi terbuka dan tertutup, yang keempat, kuesioner semi terbuka. Masuk contoh penelitian terkait teknik angket atau kuesioner. 1. Pengembangan tes hasil belajar matematika materi menyelesaikan dengan waktu, jarak, dan kecepatan siswa kelas 5. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian dan pengembangan atau research. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu melalui wawancara dan kuesioner. Yang kedua, dampak internet terhadap siswa MAN 2 Cianjur. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui fungsi internet di kalangan masyarakat di bidang sosial, terutama untuk pelajar, untuk mengetahui apa dampak positif dan negatif pada pelajar karena terlalu sering menggunakan internet. Teknik pengumpulan datanya pada penelitian ini, pengumpulan data menggunakan angket. Angket tersebut berisi identitas subjek yang terdiri dari nama, kelas, jenis kelamin, dan tanggal penelitian. Maka angket yang digunakan adalah angket Likert, sehingga responden hanya memilih jawaban yang telah disediakan. Baiklah, selanjutnya 2.2 teknik tes. A. Pengertian teknik tes. Tes adalah suatu metode atau alat untuk melakukan penyelidikan yang menggunakan soal-soal, pertanyaan-pertanyaan atau tugas-tugas yang telah dipilih dengan seksama dan telah distandarisasikan. Ini berarti telah ada standar tertentu dalam bimbingan konseling. Tes sebagai suatu metode untuk mendapatkan data mempunyai peran yang cukup penting. Dengan tes dapat diperoleh data yang mungkin tidak dapat terungkap dengan metode yang lain. Teknik tes atau sistem testing merupakan usaha pemahaman murid dengan menggunakan alat-alat yang bersifat mengungkap atau mengetahui karakter peserta didik. Sedangkan tes adalah sebagai suatu prosedur yang sistematis untuk mengobservasi atau mengamati tingkah laku individu melalui skala angka atau sistem kategori. Selain itu, tes mengandung pengertian alat untuk menentukan atau menguji sesuatu. B. Jenis-jenis tes. Ada beberapa jenis-jenis tes, yaitu tes intelijensi, tes bakat, tes minat, tes kepribadian, tes perkembangan vokasional, dan tes hasil belajar. Selanjutnya contoh penelitian terkait teknik tes. Yang pertama, efektivitas model pembelajaran kooperatif integrated reading and composition terhadap hasil belajar. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik tes, wawancara, observasi, dokumentasi, dan teknik analisis data.
Yang kedua, efektivitas penggunaan metode cooperative learning tipe Jigsaw dalam pembelajaran matematika siswa kelas titik-titik sekolah titik-titik. Tujuan penelitian membandingkan apakah metode cooperative learning tipe Jigsaw dalam pembelajaran matematika siswa kelas titik-titik sekolah titik-titik memberikan peningkatan prestasi yang lebih dibandingkan dengan metode pembelajaran bahasa. Saya Devi Ismawati akan melanjutkan penyampaian materi mengenai teknik wawancara. Yang A. Pengertian teknik wawancara. Menurut Iskandar, tahun 2008, teknik wawancara merupakan teknik pengumpulan data kualitatif dengan menggunakan instrumen, yaitu pedoman wawancara. Menurut Sioto dan Sodik, pedoman wawancara yang banyak digunakan adalah bentuk semi-structured. Yang B. Macam-macam wawancara. Yang pertama, wawancara oleh tim atau panel. Yang kedua, wawancara tertutup dan wawancara terbuka. Yang ketiga, wawancara riwayat secara lisan. Dan yang keempat, wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Yang C, langkah-langkah wawancara. Yang pertama, membaca materi latar belakang. Yang kedua, menetapkan tujuan wawancara. Yang ketiga, memutuskan siapa yang akan diwawancarai. Yang keempat, menyiapkan orang yang diwawancarai. Dan yang kelima, menentukan jenis dan struktur pertanyaan. Selanjutnya, yang D, bentuk-bentuk pertanyaan. Bentuk-bentuk pertanyaan dalam teknik wawancara seperti yang dikemukakan Patton tahun 1980 dalam Meleong tahun 2001 memberikan 6 macam bentuk pertanyaan, yaitu yang pertama, pertanyaan yang berkaitan dengan pengalaman dan perilaku. Contohnya, bagaimana pengalaman Bapak selama menjadi guru di sekolah ini? Yang kedua, pertanyaan yang berkaitan dengan pendapat. Contohnya, apa yang Anda pikirkan tentang sekolah ini? Bagaimana pendapat Anda terhadap rendahnya prestasi siswa di sekolah ini? Yang ketiga, pertanyaan berkaitan dengan perasaan. Contohnya, apakah Anda khawatir atau senang terhadap banyaknya siswa sekolah Anda tidak lulus UN? Yang keempat, pertanyaan berkaitan dengan pengetahuan. Contohnya, berapakah uang SPP kelas 1? Adakah pungutan selain uang SPP? Yang kelima, pertanyaan yang berkaitan dengan indera. Contoh, apakah Anda pernah melihat kepala sekolah Anda marah? Dan yang keenam, pertanyaan yang berkaitan dengan latar belakang. Contohnya, berapa umur Anda? Di mana Anda bekerja? Berapa gaji yang Anda terima? Baiklah, saya Irma Heriana sebagai pemateri selanjutnya akan melanjutkan penjelasan mengenai contoh penelitian yang terkait di dalam teknik wawancara. 1. Penerapan metode pembelajaran daring dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia di MI Miftahul Huda. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan juga teknik yang salah satunya ialah teknik wawancara. 2. Minat siswa dalam membaca puisi dengan menggunakan buku teks kelas 7 SMP Islam Al-Khasyun. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan juga menggunakan teknik yang salah satunya yaitu teknik wawancara. Penulis melakukan wawancara dengan guru bahasa Indonesia di SMP Islam Al-Khasyun terkait penelitian ini untuk mengetahui permasalahan yang berhubungan dengan minat siswa dalam membaca puisi dengan menggunakan buku teks bahasa Indonesia kelas 7 SMP Islam Al-Khasyun. 3. Minat belajar siswa terhadap mata pelajaran Bahasa Indonesia, studi kasus di SMA PGRI 56 Ciputat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan dilakukan pada metode analisis deskriptif menggunakan teknik yang salah satunya yaitu teknik wawancara. Penulis melakukan wawancara langsung dengan pihak terkait serta mengetahui terhadap permasalahan yang sedang dibahas dalam kegiatan belajar, khususnya dalam minat belajar siswa terhadap mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMA PGRI 56 Ciputat. Selanjutnya, teknik observasi. A. Pengertian observasi. Secara umum, observasi adalah aktivitas untuk mengetahui sesuatu dari fenomena-fenomena aktivitas tersebut didasarkan pada pengetahuan dan gagasan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi dari fenomena yang diteliti. Informasi yang didapat harus bersifat objektif, nyata, dan dapat dipertanggungjawabkan. B. Jenis-jenis observasi. Kegiatan observasi merupakan kegiatan yang sangat umum dan dapat dilakukan oleh orang banyak.
Kegiatan observasi digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu 1. Observasi partisipasi, 2. Observasi sistematis, 3. Observasi eksperimental. C. Ciri-ciri observasi: 1. Bersifat objektif, 2. Mengandung fakta, 3. Runtut dan sistematis, 4. Hasilnya dapat dibuktikan kebenarannya, 5. Disajikan secara menarik, 6. Berbobot dan berkualitas. Sekian, saya lanjutkan kepada pemateri selanjutnya. Ramaida akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu contoh penelitian terkait teknik observasi. Yang pertama, evaluasi komponen kelayakan isi buku ajar bahasa Indonesia kesesuaian materi dengan kurikulum. Evaluasi adalah penilaian. Tulisan ini membahas tentang evaluasi terhadap buku ajar. Komponen yang dievaluasi adalah kelayakan buku ajar bahasa Indonesia. Metode penelitian ini adalah konten analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data adalah teknik observasi dan dokumentasi. Analisis data adalah statistik deskriptif. Lalu yang kedua adalah pemanfaatan teknik multimodal sebagai inovasi materi pembelajaran bahasa Indonesia pada masa pandemi COVID-19. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsi pemanfaatan teks multimodal sebagai inovasi materi pembelajaran bahasa Indonesia di SMP dan pelaksanaan pembelajarannya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumen, dan media audiovisual. Teknik observasi dan dokumen digunakan untuk mengobservasi dokumentasi buku-buku teks yang dipakai pada pembelajaran bahasa Indonesia kelas 9 SMP, baik bersumber dari data luring maupun daring. Lalu selanjutnya, teknik dokumentasi. Menurut Sugiono 2011 halaman 329 sampai 330, dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sangat berlaku. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, dan karya-karya monumental yang seorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni yang dapat berupa gambar, patung, dan lain-lain. Kelemahan dokumentasi. Perlu dicermati bahwa tidak semua dokumen memiliki kreativitas yang tinggi. Sebagai contoh, banyak foto yang tidak mencerminkan kehidupan aslinya. Karena foto dibuat untuk kepentingan yang ditulis untuk dirinya sendiri sering subjektif. Nama saya Rewina Fitra Dianti, NPM 1962101136. Di sini saya akan melanjutkan dari contoh penelitian terkait teknik dokumentasi. Yang pertama yaitu analisis beban kerja bidang pengelolaan sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kerja bidang pengelolaan sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi beban kerja bidang pengelolaan sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru. Teknik yang digunakan yaitu tentunya teknik dokumentasi dan pendukungnya yaitu observasi dan wawancara. Adapun data yang diolah dalam penelitian ini adalah data tentang pengukuran beban kerja serta faktor-faktor yang mempengaruhi beban kerja pegawai dan petugas pengangkut sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru. Yang kedua yaitu contoh penelitiannya penggunaan media komunikasi bagi remaja perempuan dalam pencarian informasi kesehatan. Metodenya yaitu dengan pendekatan kualitatif, metode deskriptif. Tekniknya yaitu dokumentasi dan pendukungnya yaitu observasi dan wawancara. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa remaja perempuan yang menjadi informan penelitian, penulis ini menggunakan media komunikasi yang beragam. Kalangan remaja perempuan yang tengah menempuh pendidikan di jurusan kesehatan memilih menggunakan literatur jurnal online, sedangkan kalangan remaja perempuan yang sedang menempuh studi di jurusan non-kesehatan menggunakan media online berupa situs portal kesehatan WhatsApp, Instagram, dan Facebook. Baiklah, untuk kesimpulan dari kelompok kami, yaitu terdapat 5 teknik pengumpulan data kualitatif yang dibahas dalam makalah ini, yaitu teknik angkat atau kuesioner, teknik tes, teknik wawancara, teknik observasi, dan teknik dokumentasi.
Angket atau kuesioner merupakan suatu teknik pengumpulan data secara tidak langsung atau peneliti tidak langsung bertanya jawab dengan responden. Teknik tes atau sistem testing merupakan usaha pemahaman murid dengan menggunakan alat-alat yang bersifat mengungkap atau mengetahui karakter peserta didik. Selanjutnya, pengamatan atau observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena. Selanjutnya, teknik wawancara merupakan teknik pengumpulan data kualitatif dengan menggunakan instrumen yaitu pedoman wawancara. Dan terakhir, dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Baiklah, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.